Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine. Perkenalkan, nama saya Bunga Fatih. Perkenalkan, nama saya Cantika Nanda Permata. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayudiah Pitaloka. Nama saya Dea Fitri Aining Tias. Perkenalkan, nama saya Virial Hana Safitri. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi unit 1 yaitu tentang hakikat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Bunga Fakih, Cantika Nanda Permata, Christine Dewi Ayudiah Pitaloka, Dea Fitri Ayunityas, dan Virial Hana Safitri. Di sini kami akan memaparkan materi unit 1 yaitu tentang hakikat pendidikan. Langsung saja pada pemateri yang pertama, rekan saya yaitu Cantika Nanda Permata. Langsung saja di sini saya akan membacakan tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia yang dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik tentu berbeda-beda, yang nantinya adalah tugas seorang pendidik untuk mampu melihat dan mengasah potensi-potensi yang dimiliki peserta didiknya, sehingga mampu berkembang menjadi manusia berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi yang baik. Manusia-manusia yang lebih berbudaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sesuai dengan dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi negara tersebut. Di Indonesia dikenal istilah pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan tercantum di dalam undang-undang dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 22 Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berikutnya akan dibacakan oleh Bunga Fatih. Langsung saja. Selanjutnya, pendidikan sangat berguna dalam kehidupan manusia. Menurut Agus Taufik dan kawan-kawan, pendidikan setidak-tidaknya memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Yang kedua, pendidikan merupakan proses sosial di mana seorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimum. Yang ketiga, pendidikan merupakan proses pengembangan pribadi atau watak manusia. Secara formal, pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki, pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Waktu kecil pun dalam Undang-Undang
20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pendidikan Anak Usia Dini yang notabene anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Dalam PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Di samping itu, terdapat 6 fungsi pendidikan, yaitu yang pertama, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak. Yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. Yang keenam, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Dari beberapa uraian di atas inilah maka pendidikan yang menanamkan nilai-nilai positif akan tepat dimulai ketika anak usia dini. Dengan demikian, pendidikan bagi peserta didik yang masih kecil merupakan landasan yang tepat untuk masuk pada pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan awal yang sesuai dengan tujuan untuk mengembangkan sosial anak, menumbuhkan kemampuan sesuai dengan pengembangannya, mengenalkan lingkungan kepada anak, serta menanamkan disiplin, karena secara tidak langsung dapat menanamkan atau mentransfer nilai-nilai moral dan nilai sosial kepada anak. Jadi, dari uraian konsep pendidikan seperti tersebut dalam pendahuluan dapat dipahami makna dan kepentingan pendidikan secara hakiki bagi manusia. Pendidikan manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea Fitri. Ya, selanjutnya ada bagian A, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia lahir dalam keadaan lemah, tidak berdaya apa-apa. Oleh karena ketidakberdayaannya ini, manusia membutuhkan bantuan, mulai dari kebutuhan fisik atau biologis, seperti makan, minum, berjalan, berbicara, dan lain sebagainya, sampai pada kebutuhan rohaniah seperti kesenangan, kepuasan, dan lain sebagainya. Dari ketidakberdayaannya inilah, lalu manusia berusaha dengan menggunakan akal dan pikirannya. Manusia menggunakan lingkungan sebagai ajang belajar. Akhirnya, dengan pendidikan manusia mempelajari lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia menjadi berdaya atau mampu. Manusia menggunakan akalnya seperti yang dikatakan oleh Cassirer bahwa manusia itu menggunakan akalnya. Manusia adalah makhluk yang berakal. Bahkan karena akalnya itu, Ernest Cassirer, seorang filsuf, dalam bukunya An Essay on Man tahun 1944, menekankan bahwa manusia adalah animal symbolism, yang artinya manusia adalah binatang bersimbol. Untuk membedakan manusia dengan binatang terletak pada kemampuan akal manusia, yaitu dengan menciptakan simbol-simbol dan tanda-tanda bagi komunitasnya. Selanjutnya, Van Bal juga mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi milik manusia itu diperoleh dengan dua cara. Pertama, secara umum untuk menunjukkan segala sesuatunya dengan belajar. Van Bal mengatakan bahwa manusia memperoleh dengan cara belajar dan pengembangannya dalam pengetahuan, kelembagaan, kebiasaan, keterampilan, dan seterusnya. Yang kedua, sebagai suatu istilah yang mencakup kesemuanya untuk menunjukkan bentuk kehidupan secara total dari para anggota suatu kelompok tertentu. Hal demikian juga seperti dikatakan oleh Kunchoro-Ningrat bahwa manusia itu memperoleh segala sesuatunya dengan belajar. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi milik manusia itu diperoleh dengan belajar. Kunchoro-Ningrat yang dikenal sebagai Bapak Kebudayaan menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kata belajar inilah yang menjelaskan bahwa sejak lahir sampai dewasa, manusia selalu belajar dari lingkungannya. Meski dia tokoh kebudayaan, tetapi karena pendidikan pun bersifat luas dan milik manusia, maka apa yang dialami manusia yang diperoleh dengan belajar adalah juga pendidikan.
Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Viryal Hana Safitri. Poin yang ke-B adalah manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individu, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manusia akan membagi kelebihannya dengan manusia lain. Sedangkan sebagai makhluk individual, manusia butuh mencukupi kekurangan pada dirinya. Sebagai makhluk sosial pula, manusia berhubungan dengan banyak orang. Ia akan belajar dari manusia dan juga alam di sekelilingnya. Kemudian yang berada di sekelilingnya itu akan diserap ke dalam otaknya dan akan jadi miliknya. Dengan demikian, manusia akan belajar dari lingkungannya. Masing-masing manusia yang ditemuinya ada yang memiliki kelebihan dan ada yang memiliki kekurangan. Poin yang ketiga yaitu manusia secara kodrati memiliki potensi yang dibawa sejak lahir. Sebagai manusia, ia juga memiliki kemampuan yang dibawa sejak lahir. Kemampuan atau potensi ini menurut ilmu jiwa disebut bakat atau talent. Bakat sejak lahir itu perlu pemupukan dari lingkungannya, terutama keluarga. Oleh karena sebagai manusia memiliki kekurangan, maka untuk mengembangkan bakat ini dibutuhkan juga pendidikan. Potensi yang dimaksud adalah kemampuan seperti diungkapkan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Peserta didik itu juga manusia, maka dapat dikatakan bahwa manusia itu dalam mengembangkan potensinya juga membutuhkan pendidikan, apalagi jika potensi itu dari lahir yang disebut bakat atau talent. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi. Selanjutnya ada poin D, yaitu manusia merupakan suatu proses. Manusia itu sejak lahir sampai dewasa mengalami suatu proses. Proses yang panjang ini dilalui dengan pendidikan, yaitu dengan memperoleh nilai yang diperoleh dari masyarakatnya. Masyarakat keluarga, masyarakat sekolah, masyarakat tempat bekerja, dan masyarakat tempat manusia itu bergaul. Secara holistik, nilai ini diraih dalam rangka memanusiakan dirinya. Kenyataan bahwa pendidikan itu dialami manusia sejak lahir hingga dewasa. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan itu dimulai sejak kecil hingga dewasa. Maka, jika dari kecil sudah diberi pendidikan seperti tersebut di atas dan selama hidup, lingkungannya pun juga membentuk manusia lahir dan batinnya. Maka ketika dewasa pun akan membentuk karakter. Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa manusia adalah suatu proses. Poin selanjutnya E, manusia sebagai makhluk individu. Manusia hidup sebagai dirinya sendiri. Dalam mengarungi hidupnya bagaikan orang buta yang berjalan di tengah hutan pada malam hari musim hujan. Ia tidak tahu dirinya, bahkan tidak kenal dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia melakukan upaya menemukan jati dirinya. Upaya-upaya ini dilakukan dengan belajar dari lingkungannya, yaitu dengan pendidikan yang dilakukannya dalam jangka waktu yang tidak ada batasnya, yaitu sepanjang hayat di kandung badan, sepanjang hidupnya. Jati diri manusia adalah kematangan atau kedewasaan. Yang dimaksud adalah matang secara ragawi, matang secara rohani, matang intelektual. Di samping itu juga matang dalam berhubungan baik secara horizontal atau hubungan antar manusia dengan manusia dan alam lingkungannya, maupun hubungan vertikal atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Penemuan jati diri yang benar inilah yang akan menobatkan manusia sebagai manusia. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Christine. Untuk selanjutnya yaitu mengenai skema hakikat pendidikan seperti tergambar di bawah ini. Hakikat pendidikan itu memiliki poin-poin inti di bawah ini. Yang pertama, manusia terlahir dengan ketidakberdayaan. Yang kedua, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, manusia memiliki potensi yang seharusnya dapat berkembang tetapi punya kelemahan. Yang keempat, proses memanusiakan dirinya sendiri sebagai manusia. Yang kelima, pendidikan sepanjang hayat. Yang keenam, pemenuhan jati diri meliputi kematangan atau kedewasaan biologis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis.
Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Kemudian untuk mencapai keberhasilan hakikat pendidikan itu, yang pertama, manusia mengusahakan proses yang terus-menerus. Manusia melakukan rekonstruksi pengalaman dan sekaligus merupakan proses pertumbuhan yang mengarah ke pertumbuhan selanjutnya. Hal ini disebut proses of continuous reconstruction of ekspresi. Yang kedua, relevansi. Relevansi merupakan tuntutan sejak kecil, remaja hingga dewasa. Masa relevansi juga sejak di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Dan masa dunia kerja. Masa relevansi itu terus-menerus secara kontinuitas. Yang ketiga, masa penyesuaian diri. Masa penyesuaian diri adalah masa fleksibilitas luas yang disesuaikan dengan kebutuhan diri pada masanya. Artinya, manusia harus bisa dan mampu serta mau menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, desa, dan kota. Manusia juga harus menyesuaikan diri dengan segala situasinya, berpendidikan ataukah kurang pendidikan, miskin atau kaya. Di samping itu juga ia harus menyesuaikan diri dengan tempat atau penyesuaian diri secara geografis. Yang keempat, cita-cita manusia. Cita-cita manusia itu harus sesuai dengan tanggung jawab manusia dan pendidikannya, baik pendidikan formal maupun pendidikan masyarakat atau lingkungan. Yang kelima, yaitu manusia harus memiliki upaya sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan pengajaran agar menguasai kemampuan sesuai dengan peran yang harus dimainkan oleh manusia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang hakikat pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.